Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa ma jahilna wazidna ilma wa fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya dan taufiknya kita berjumpa kembali di pagi yang berbahagia ini setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah ta'ala kita akan mengambil materi dari tafsir surat At-Takwir di banyak ayat tentang mengenai masalah langit. Karena sesungguhnya di antara makhluk Allah yang besar adalah langit. Yang disebutkan dalam hadisnya langit satu dengan langit yang kedua itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Langit 1 dan 2, 2 dan 3 pun demikian, 500 tahun. 3, 4, 5 sampai ke langit yang ketujuh, setiap masing-masing langit jaraknya 500 tahun. Dan semua langit-langit ini kalau dibandingkan arsy-nya Allah, kursinya Allah dulu ya. Kursinya Allah itu seperti uang logam yang dilempar di tengah padang pasir atau tanah yang lapang. Jadi langit-langit yang 7 ini dibandingkan kursinya Allah itu seperti uang logam yang dilempar di tengah padang pasir. Kita bisa bayangkan. Kursinya Allah dibandingkan arsy-nya pun demikian. Seperti kayak uang logam yang dilempar di padang pasir. Jika langitnya saja sedemikian rupa, kursinya saja sedemikian rupa, arsy-nya Allah sedemikian rupa, terus bagaimana dengan Allah? Jawabannya apa? Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan, Allahu Akbar, Allah dan yang maha paling besar, yang tidak disebutkan lawannya. Kalau kita kan biasa mengatakan, Pak, ini lebih besar daripada ini, ada lawannya, maka itu terbatas. Bisa saya mengatakan air ini bedanya lebih besar daripada mos saya, maka lebih besarnya itu masih terbatas. Tapi jika tidak disebutkan mufaddal alaih, tidak disebutkan perbandingannya, maka menunjukkan kemahabesarnya meliputi seluruhnya. Maka ucapan kita Allahu Akbar dalam takbir atau dalam yang lainnya menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takwir potongan yang kedua. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang mengenai masalah tanda-tanda hari kiamat, fenomena-fenomena hari kiamat. Maka setelahnya Allah menegaskan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka memulai dengan firman-Nya, "Fala uqsimu bil khunnas." Maka sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas. Yang bintang ini terbit terbenam. Yang pertama makna la ini memberikan arti penegas. La penegas untuk tambih, untuk memberikan perhatian, meminta sebuah perhatian. La karena Allah akan bersumpah dengan sesuatu yang sesuatu ini tidak makluf, tidak semua orang itu mengetahui.
Untuk melihatnya, untuk mengetahuinya itu butuh waktu, butuh untuk melihat. Ya. Maka bintang Al-Khunnas ini tidak bintang seperti biasanya. Dan semua orang itu mungkin saat itu belum bisa melihat secara langsung, tapi dalam perjalanan waktu baru disingkap, baru terlihat, baru kelihatan. Dan itulah Quran, Pak. Al-Quranul Karim semakin bertambah waktu, semakin bertambah tahun, semakin menampakkan kebenaran-kebenaran ilmiah. Kalau kitab-kitab yang lain yang dikarang 100 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu, Pak, kita baca, kita ketawa. Atau penemuan-penemuan atau apa? Percobaan-percobaan yang orang saat ini kalau baca ya mungkin ketawa. Tapi Al-Quran kali tidak. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah waktu, semakin membuka kebenaran-kebenaran ilmiah. Maka banyak orang ilmuwan itu masuk Islam. Banyak orang-orang ilmuwan itu yang masuk Islam. Dan biasanya yang keluar daripada Islam ini orang yang bahlul biasanya, orang yang jahil. Rata-rata orang yang menggunakan akalnya, orang yang pintar, orang yang hebat. Setelah mereka mempelajari dan mempelajari, mereka mengenal Allah. Karena seorang hamba ya, kalau dia itu mengkaji dan mengkaji, ujung-ujungnya apa? Dia akan mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, ma khalaqta hada batila. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ma khalaqta hada batila. Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maka mengatakan dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu Al-Khalaq, Khalaq yang maha menciptakan. Membaca, belajar itu gerbangnya ilmu. Dan seseorang ketika dia itu membaca dan membaca, mengkaji, ujung-ujungnya di puncak daripada pencariannya dia akan menemukan siapa sang penciptanya. Sehingga kenapa banyak para ilmuwan itu mereka masuk Islam. Ketika mereka mengetahui kebenaran ilmiah, itu sudah termaktub dalam Al-Quranul Karim. Al-Khunnas, kalau kita baca tafsirnya, adalah bintang. Bintang yang dia itu bersembunyi. Makna Khunnas itu bersembunyi. Seperti dalam surat An-Nas ya. Gimana Pak? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khonnas. Dari kita memohon kepada Allah berlindung dari kejahatan, min syarri, dari kejahatan waswasnya setan al-khonnas, yang dia itu bersembunyi. Jika disebut nama Allah, dia bersembunyi. Maka bintang al-khunnas, bintang yang dia keadaannya itu dia bersembunyi. Yang apabila dia keluar, itu keluar dengan bintang-bintang yang lainnya. Tapi ketika dia kembali, dia agak terlambat, agak belakangan. Jadi apa? Berjalannya bersama, ketika kembali agak terlambat. Maka yang bisa menjadikan maju dan terlambatnya tata surya ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang bisa menghentikan? Siapakah yang bisa menjadikan lebih duluan dan terlambat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kisah yang lain, kisahnya Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun adalah dulu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa meninggal, digantikan siapa? Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun pernah memerangi bersama Bani Israel. Ketika memerangi bersama Bani Israel sebagai pasukannya,
itu di hari Jumat. Yang peperangan itu berlangsung sampai sore. Maka jika matahari itu akan tenggelam, maka besok hari apa? Sabtu kan? Karena bermula dengan terbenamnya matahari berarti apa? Jumat terakhir, besoknya Sabtu. Kata Bani Israel, ya Yusha, sesungguhnya apa? Hari Sabtu itu hari kesucian kita. Jadi kalau istilahnya kita berperang hari Sabtu nggak boleh. Maka Yusha memohon kepada Allah, ya Allah, wahai Syams, wahai matahari, sebagaimana Allah memerintahkan kami untuk memerangi mereka, maka apa? Berhentilah sejenak dengan perintah Allah. Dan Allah jadikan berhenti. Jadi matahari itu pernah berhenti di zamannya Nabi Yusha ibnu Nun. Yang menjadikan berhenti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Maha Kuasa. Ini pertama, Pak. Tafsir yang lain juga ya. Ma'na al-khunnas adalah matahari, planet yang sifatnya al-jawaril khunnas. Dia itu terbit dan terbenam. Yang ada yang menegaskan bahwasanya apa? Beberapa planet-planet tertentu, Zuhal, Zuhra. Jadi kalau kita baca tafsir As-Sa'di, beberapa planet tertentu, hanya 7 planet yang dia itu sifatnya berbeda dengan sifat-sifat planet yang lainnya. Dia apa? Terbit, terbenam. Yang arahnya terkadang itu berlawanan dari planet-planet yang lainnya. Atau ada yang menegaskan bahwasanya al-jawaril khunnas, al-khunnas yaitu al-baqarul wahshi al-diab, yaitu sapi yang dia itu liar, hewan liar, al-wuhush atau al-baqarul wahshi, yang dia itu bersembunyi di tempat persembunyiannya. Jadi apa? Hewan buas itu ketika dia mencari makan dia keluar. Ketika selesai dia kembali ke tempat persembunyiannya. Maka al-khunnas ada yang memahami tafsirnya yaitu bintang-bintang. Karena salah satu bintang-bintang al-khunnas yang tadi sifat al-jawaril khunnas, terbit terbenam. Atau bahwasanya al-khunnas adalah binatang liar yang ketika dia keluar menerkam, kemudian selesai dia balik ke tempat persembunyiannya. Dan jumhur mufassir memilih makna al-khunnas adalah tata surya yang sifatnya terbit dan terbenam. Dan jika diambil makna yang kedua yaitu tadi hewan al-wahshi, hewan liar yang dia itu sifatnya adalah menerkam yang lain kemudian selesai kemudian kembali, juga mungkin karena sifatnya dinamakan karena sifatnya. Yang sifat planet ini dia itu nampak dan juga terbenam seperti yang lainnya. Yang sifatnya planet ini Pak hitam, gelap, nggak kelihatan. Tapi apa? Dia itu dikelilingi oleh planet-planet yang lainnya. Jadi kalau apa? Kita buka pada penemuan para astronom itu ada namanya, ini Pak. Saya tampilkan di layar ya. Nah, fala uqsimu bil khunnas. Jadi, ada penemuan Pak ya, tahun 2000-an, 2003 berapa sekian ya. Ada planet yang hitam. Yang ini sangat besar nih dibandingkan planet-planet yang lainnya. Yang jika hitam ini keluar, dia dikelilingi dengan planet-planet yang lainnya yang nanti akan mengikutinya.
dan planetnya gelap. Seperti kayak apa? Tadi hewan ketika dia masuk ke dalam sarangnya. Jadi kalau masuk ke dalam sarang nggak kelihatan, tapi ada di dalamnya. Maka al-khunnas, kalau bahasa sekarang namanya as-suqubus sauda, kalau kita baca-baca di artikelnya, itu lubang yang gelap, tapi planet. Ya, ketika dia muncul, ya, maka apa? Dikelilingi oleh planet-planet yang lainnya yang tadi kita saksikan, ya. Ada berapa jumlahnya bintang-bintang di langit, Pak? Tak terhitung. Karena begitu banyaknya. Kita aja baru satu dari satu planet yang ada kutlah, yang ada kelompoknya. Nanti ada lagi satu kelompok planet dengan jutaan planetnya, nanti ada lagi. Sehingga kalau kita itu memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, luar biasa. Yang tujuan daripada itu semua agar hambanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Dan tujuan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya untuk menumbuhkan keagungan dalam hati kita. Karena salah satu motivasi orang itu berbuat ketaatan, penguatnya adalah pengagungan kepada Sang Maha Pencipta. Kalau kita bisa melihat keagungan, kemahatinggian orang yang kita ikuti, orang yang kita taati, maka kita punya semangat kuat. Kita punya bos, kita punya ketua, Pak. Jika ketua ini kita pandang adalah orang yang mulia, orang yang agung, orang istimewa, maka kita dalam menjalankan perintahnya dengan sikap, dengan siap. Nggak berani untuk menyelisih perintahnya. Kenapa kita bersikap hal demikian? Karena kita merasakan dan kita mengetahui agungnya orang yang kita ketahui ini. Tapi jika kita punya ketua yang mana tidak istimewa dan agung di hati kita, kita tidak akan sekuat keadaannya kalau kita itu mengagungkan si fulan. Maka salah satu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita bertafakur, melihat tanda-tanda kebesarannya agar kita bisa menghadirkan pengagungan dalam diri kita. Fala uqsimu bil khunnas, maka sungguh aku bersumpah dengan bintang. Al-jawaril kunnas, yang terbit lagi terbenam. Dan jumhur mufassir tadi menafsirkan dengan bintang-bintang al-khunnas tadi yang kita sebutkan. Kenapa? Walaili idza as'as, karena berkaitan dengan malam dan tata surya. Maka setelah yang bersumpah demi malam, idza as'as, apabila telah berlalu. Dan as'as punya dua arti. Bisa artinya datang atau berlalu. Dan di sini maknanya lebih pada, jumhur mufassir lebih pada berlalu. Kenapa? Karena setelahnya was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila menyingsing, apabila datang. Karena jika datang waktu subuh berarti malamnya gimana, Pak? Berlalu. Selesai. Maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang. Subuh adalah awal siang. Maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang. Bagaimana sekiranya seandainya jadikan malam saja tidak ada siang? Atau sebaliknya, bagaimana kiranya kehidupan manusia seandainya jadikan siang terus tidak ada malam? Dan siang tidak akan mendahului malam maupun malam mendahului siang. Semua dengan tertib, cermat. Iya.
setelah Allah bersumpah dengan tanda-tanda kemahabesarannya, Allah menegaskan apa yang Allah inginkan. Itu apa? Setelah ada qasam, ada jawabul qasam. Setelah Allah bersumpah dengan al-khunnas, bintang-bintang yang kita saksikan tadi. Wal laili idza as'as, Allah bersumpah dengan malam. Was subhi idza tanaffas, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Apa yang Allah tegaskan? Allah menegaskan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia, apa itu? Al-Quran. Jadi Allah yang menegaskan apa? Tentang Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quranul Karim? Laqaulu rasulin karim. Benar-benar perkataan utusan yang mulia. Siapa itu? Jibril di sini. Jadi apa? Di sini Allah menegaskan Rasul, seorang pembawa wahyu, seorang yang diberikan tugas menyampaikan wahyu. Siapa? Jibril. Allah mengatakan Rasul, utusan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain adalah utusan Allah dari kalangan manusia, maka Jibril juga adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Ini ada Rasul malaki yang bentuknya adalah malaikat, dan ada Rasul basyari, utusan manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan utusan yang mulia, maka perkataan ini bukan perkataan secara langsung, tapi perkataan secara tabligh, penyampaian. Di dalam bahasa Arab, kita boleh mengatakan, kita boleh menisbatkan perkataan kepada orang yang menyampaikan, meskipun perkataan itu bukan dari dia. Siapa yang mengatakan? Si fulan, si A. Meskipun apa? Si A ini, si fulan, dia bukan perkataan dia menukil. Maka penisbatan perkataan kepadanya adalah penisbatan tabligh, penyampaian. Perkataan ini adalah perkataan orang lain yang dia nukil, dia sampaikan. Maka dalam bahasa Arab bisa kita menisbatkan perkataan kepada orang yang mengatakan. Jika itu perkataannya dia sendiri, maka dialah pemilik perkataan itu. Tapi jika dia menukil, menyampaikan, maka penisbatan itu dinamakan penisbatan tabligh. Seorang ustadz menyampaikan firman-firman Allah, bukan perkataan ustadz, tapi apa? Dia tabligh, menyampaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, dan itulah Al-Quranul Karim. Dan di antara bentuk Allah yang menegaskan tentang mulianya Quran, istimewanya Quran, agungnya Quran, ketika Allah menurunkannya itu tidak lewat malaikat-malaikat biasa, tapi malaikat yang paling istimewa. Siapa? Malaikat Jibril. Maka menunjukkan keistimewaan Quran dengan cara menurunkannya itu melalui perantara malaikat Jibril. Kayak kita, kalau kita punya paket, yang paket ini adalah paket yang isinya istimewa, apakah kita akan mengirimkannya kepada sembarang jasa pengiriman biasa? Enggak, tentunya apa? Kita memilih jasa yang terbaik dan pengiriman khusus, karena barangnya ini sangat luar biasa. Dan Allah sebutkan sifatnya. Siapakah malaikat Jibril? Karim, yang mulia.
Makna karim satu bahwasanya apa? Ini malaikat memiliki banyak kebaikan. Di antara bentuk kebaikan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Sesungguhnya di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat Al-Quran. Oleh karenanya di banyak ayat ketika disebutkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, setelahnya itu disebutkan Al-Quran. Jika disebutkan Alhamdulillah tentang pujian nikmat, ya, cara memuji nikmat gimana Pak? Alhamdulillah. Ada nikmat sehat, nikmat makanan, nikmat mata, nikmat pendengaran. Tapi di banyak ayat jika menyebutkan Alhamdulillah, Allah mulai dengan Al-Quran. Sebentar dalam soal Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quranul Karim. Sebelum nikmat-nikmat yang lainnya, maka nikmat yang terbesar adalah nikmat Al-Quranul Karim. Yang dengan Quran kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Kita bisa mengenal nabi-nabinya. Kita bisa mengenal jalan menuju surga, dan kita dengan Quran bisa menjauhi jalan neraka. Kita bisa menjauhi kemurkaan-kemurkaan Allah. Karim. Dan di ayat yang lain juga ketika menyebutkan rahmatnya, Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah turunkan ke dunia, dan 99 rahmat nanti Allah akan berikan di akhirat. Maka Allah berfirman dalam Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman gimana Pak permulaannya? Ar-Rahman, Maha Pengasih, rahmat Allah. Allah memiliki rahmat, semua rahmat. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha kasih sayang Allah. Kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman, Allamal Quran, yang telah mengajarkan Quran. Yang surat Ar-Rahman kalau kita perhatikan Pak, isinya Allah mencurahkan nikmat-nikmat dunia. Allah ciptakan langit, bumi, makanan-makanannya, keindahan-keindahannya, wewangian. Jadi apa? Tempatnya sudah Allah sediakan, makanannya sudah Allah sediakan, dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Tidak cuma itu, di antara tumbuh-tumbuhan, makan makanan ada yang baunya harum. Ada bunga-bunga yang warnanya harum. Kemudian apa? Dari dasar lautan Allah jadikan, Allah keluarkan dari dalamnya permata-permata, mutiara-mutiara untuk keindahan manusia. Yang semua nikmat itu untuk kalian wahai manusia. Maka Allah sebutkan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian berdua manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Allah curahkan nikmat-nikmat di dunia ini untuk manusia, untuk dinikmati, disyukuri, agar mereka mensyukuri nikmat Allah dan menggunakan dalam ketaatan. Yang setelah mereka bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan itu, bisa mensyukuri dan menggunakan dalam ketaatan kepada Allah, mati nantinya kullu man 'alaiha fan, setelahnya apa? Dikasih surga. Kan enak Pak ya? Dihidupkan, Allah kasih kenikmatan. Semua kenikmatannya sudah Allah sediakan. Tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya, bau-bau harumnya, mutiaranya, perhiasan kehidupan dunia, dan yang lain-lainnya. Allah perintahkan untuk dinikmati, disyukuri. Setelah mati, wafat, manusia tersebut ketika dia wafat dengan mensyukuri nikmat Allah, surga dikasih. Makanya Pak, surat Ar-Rahman itu dibuka dengan Ar-Rahman, Maha kasih sayang Allah. Karena apa? Allah mencurahkan kenikmatan untuk disyukuri, yang nanti setelah kenikmatan yang fana ini
engkau akan dipindahkan pada kenikmatan yang lebih mulia lagi. Apa itu? Surga. Jadi kalau kita perhatikan Ar-Rahman luar biasa. Dikasih nikmat, disuruh menikmati, mensyukuri. Setelah nikmat ini habis, engkau akan diberikan yang lebih besar daripada nikmat sebelumnya. Apa itu? Surga. Dan Allah buka, Pak, Ar-Rahman dengan apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Rahmat Allah yang paling besar sebelum nikmat-nikmat yang lainnya. Nanti dibaca di rumah. Al-Quran dulu. Kenapa? Karena kenikmatan yang lain, Pak, itu masih di bawah levelnya Quran. Tidak akan sempurna kenikmatan itu jika kita tidak bisa mendapatkan nikmat Quran. Yang dengan nikmat Quran itulah, Pak, kita bisa menikmati nikmat ini, bisa mensyukurinya, dan bisa dibawa ke dalam surga. Kan termasuk rugi ya. Sudah nikmat di dunia, tapi hanya di dunia saja, nggak sampai berlangsung di akhirat. Yang Allah inginkan, Allah kasih nikmat, dinikmati, disyukuri, mati, wafat, langsung ke surga. Makanya kalau orang mukmin meninggal itu di dalam alam barzakh yang kuburannya gimana, Pak? Itu surga. Meskipun belum masuk. Dibukakan pintu menuju surga, raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Jadi orang beriman itu apa? Di dunianya sudah diberikan kenikmatan sebagian kecil saja. Di alam barzakh langsung dikasih kenikmatan, hari kebangkitan dikasih ketenangan. Ujungnya masuk surga, kan nikmat. Rasulin Karim. Quran ini dibawa seorang Rasul, utusan yang mulia, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril Allah sebutkan sifatnya lain, di quwwatin 'indadil arsy makin. Adalah malaikat yang kuat. Indadil arsy, malaikat yang kuat yang ada di dekat pemilik arsy. Siapa pemilik arsy? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang terdekat dengan Allah adalah malaikat Jibril. Makin punya kedudukan yang tinggi. Nah, hanyalah yang bisa mendekati raja siapa? Orang biasa apa orang istimewa? Orang istimewa. Makin punya kedudukan tinggi, muta'in, ditaati, sama amin. Lagi amin, dapat dipercaya. Sifatnya karim, mulia. Kuat. Makin punya kedudukan yang tinggi tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in, ditaati. Sama amin. Ditaati di sana, lagi amin, dapat dipercaya. Maka malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang ditaati. Kalau Jibril memerintahkan, perintahnya itu didengar oleh malaikat-malaikat yang lain dan langsung ditaati. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, dengan disebutkan namanya. Kemudian Allah mengatakan, fa'ahibbah. Wahai Jibril, cintai dia. Sebagaimana aku mencintainya, cintailah dia wahai Jibril. Kemudian Jibril memanggil para malaikat-malaikat yang ada di seluruh langit. Wahai para malaikat-malaikat, innallaha ahabba fulan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Cintailah oleh kalian dia. Maka semua para malaikat mencintainya.
fayudhu lahu qabul fil ardi. Kemudian Allah jadikan si hamba ini adalah orang yang diterima fil ardi, di muka bumi. Jadi apa? Ini diantara dalil yang menegaskan Jibril kalau dia itu mengajak, memerintahkan, semua para malaikat langsung ikut bersamanya. Dan bahwasanya ya, ada orang-orang itu yang Allah SWT cintai di atas langit. Oh, sebut-sebut namanya. Dan salah satu agar disebut nama kita di makhluk Allah yang ada di langit dengan kita berzikir kepada Allah. Sebagaimana hadisnya, tidaklah seorang hamba berzikir kepadaku pada dirinya, melainkan aku akan sebut namanya di sisiku. Dan tidaklah seorang hamba berzikir menyebut nama-namaku di khalayak rame, di khalayak ya, orang, aku akan sebutkan, aku akan memujinya di khalayak yang lebih baik daripada mereka. Maka ada di antara manusia yang orang itu tidak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit. Semua para malaikat menyaksikan kebaikan-kebaikannya. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni, di mana banyak orang yang tidak tahu tentang Uwais Al-Qarni, tapi penghuni langit mengetahuinya, mengenalnya. Dan sifat yang Allah sebutkan juga dalam pada diri malaikat Jibril adalah di kuwatin amin, yang kuat lagi dapat dipercaya. Kenapa Pak? Kenapa dua sifat ini Allah tunjukkan pada malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril adalah aminul wahyi, pengemban amanah wahyu yang akan menyampaikan. Yang seseorang jika akan diberikan amanah, diberikan tugas, dan tugas itu ingin berjalan dengan baik, maka perhatikanlah dua sifat. Apa itu? Quwwah wal amanah. Hendaknya seseorang itu orang yang kuat dan juga orang yang amanah, dapat dipercaya. Siapapun orang yang ingin mengemban amanah atau diberikan amanah, diberikan tugas, hendaknya diperhatikan dua sifat ini. Apa itu? Quwwah dan amanah. Dan mengenai hal ini Allah sebutkan di banyak ayat. Di antaranya kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yang singkat ceritanya apa? Anak putri-putrinya Nabi Syuaib itu pingin agar Nabi Musa diperjakan pada mereka, karena salah bantu kan. Itu apa kisahnya dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa AS dikejar oleh pasukan Fir'aun, kemudian dia lari ke kota Madian. Di sana dia apa? Tidak ada yang dikenal. Anak muda perantauan itu pun apa? Karena kabur dari tempatnya yang pertama. Singkat cerita, karena Nabi Musa punya jiwa sosial, ada perempuan yang butuh bantuan, akan dibantu. Ketika dibantu, Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan darimu. Setelah berbuat sosial, berbuat kebaikan pada orang lain, doa, ya Allah, sesungguhnya apa? Aku butuh makanan. Karena dia berlari, dikejar oleh pasukan, nggak bawa bekal. Sesampai di tempat yang asing, nggak ada yang dikenal. Tapi apa? Punya jiwa sosial. Yang akhirnya ketika dia selesai membantu, Allah kasihkan dia apa? Apa yang dia minta. Apa itu? Makanan dikasih. Dan tidak hanya makanan, sampai apa? Ketika Nabi Syuaib mengetahui ini orang yang soleh, orang yang kuat, putrinya mengatakan, wahai bapak, jangan dilepas, pekerjakan di kami saja. Tentu Nabi Syuaib, ini orang asing, bagaimana kita mengetahui ini orang yang pantas dikerjakan di kita nih? Kata anaknya, inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan pada kami, wahai bapak, al-qawiyul amin, adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Maka apa? Dua sifat ini tidaklah
seseorang yang memberikan amanah, memperhatikan dua sifat ini, maka insya Allah ta'ala ya, tugasnya akan dijalankan dengan baik. Ini kita bisa ambil contoh Pak, misalnya kita punya barang gitu kan, kita titipkan kepada orang yang dia lemah, dia amanah, tapi orangnya lemah, gampangan ditipu. Kira-kira gimana Pak? Atau orangnya apa? Orangnya itu takutan sama yang lain, nggak kuat. Orangnya mudah tergiur, dia amanah, tapi tidak kuat. Mudah dikalahkan dengan yang lainnya, maka apa? Tidak akan lurus. Sebaliknya, kuat saja, orangnya kuat, punya pasukan, semua takut pada dia, tapi tidak amanah Pak. Bisa ya? Dia kuat, tapi apa? Kalau dikasih amanah sering diselewengin. Tidak bisa juga. Maka harus dua ini, al-qawi, al-amin. Orangnya kuat dan juga apa? Amanah. Dan juga apa? Dalam kisah yang lain, kisahnya Ifrit. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan sayembara kepada para semua pasukannya, jin dan manusia, man ya'tini bi arsyiha. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis sebelum dia datang? Jadi apa? Ceritanya Ratu Balqis itu mau datang ke Nabi Sulaiman, menghadap, mau masuk Islam. Maka apa? Nabi Musa mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum Balqis ini datang? Qala Ifrit, berkata jin Ifrit, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasananya qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau itu, ketika engkau berdiri, engkau belum duduk, sudah ada di depanmu. Dan Ifrit mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku, wahai Sulaiman, qawi, jin yang kuat, amin, lagi dapat dipercaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang bisa mengemban amanah. Karena apa? Allah sebutkan dua sifat, quwwah sama amin, juga ditaati. Kepada siapa yang akan diberikan wahyu ini? Kepada Rasulullah SAW. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahabatmu, temanmu orang gila. Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang Quraisy yang ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Quran dituduh dengan gila, dituduh dengan seorang penyihir dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Maka mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabatmu, sahabat kalian Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila. Setelah mendapatkan Quran itu gak gila. Makanya orang-orang Quraisy mereka itu menuduh gila, tapi orang gila tidak seperti itu. Karena apa? Awalnya masa jahiliyah, orang jahiliyah. Kemudian ada orang baru mendatangkan sesuatu yang baru. Kalau dia apa? Istilahnya menyelisihi, berbeda sendiri dari yang rusak. Orang yang rusak mengira apa? Ini yang gila. Kebayang ya? Jadi kalau semua orang sudah rusak, ada orang baik, yang dituduh gak baik siapa? Orang baik. Orang waras siapa? Masuk ke tahanan selnya orang gak waras. Maka yang dituduh gak waras siapa? Yang waras. Masuk gerbang, satpamnya gila. Selamat datang wahai orang gila. Oh dia mah udah apa? Oh, kok saya dibilang gila? Pak saya nggak gila gitu. Masuk lagi ke kompleknya Pak, ke komplek tahanan. Disambut orang gila. Dia bilang apa? Oh orang gila, oh orang gila. Dia yang tadi pertama mungkin nggak ragu. Sekarang apa? Sudah mulai keraguan.
Masuklah ke ruang tamu. Disebut orang gila lagi. Nanti apa? Dia mau masuk tahanan, Pak. Jadi ragu. Ini sebetulnya gila saya apa kalian? Siapa? Orang yang waras di tengah orang gila dituduh orang yang gila. Maka Nabi Muhammad SAW ketika datang dengan membawa wahyu, menyampaikan yang terbaik di tengah-tengah orang jahiliyah dituduh sebagai majnun. Tapi orang-orang jahiliyah pun merasa bahwasanya apa? Ini nggak mungkin. Orang gila nggak seperti ini. Atau dituduh yang lainnya, pendusta, sihir dan yang lainnya. Maka mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian, saudara kalian itu gila. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Dan Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril 2 kali. Dan Jibril alaihissalam sebagaimana sifatnya karim, tadi apa? Mulia, baik. Di antara tafsir yang lain, Pak, bahwasanya bentuknya malaikat Jibril itu sangat indah sekali. Sebagaimana firman Allah, du mirratin fastawa. Pemilik ketampanan, pemilik keindahan. Malaikat Jibril itu malaikat yang sangat indah tampan. Dan dia pernah menjelma di beberapa waktu menjadi apa? Seorang dahyah, laki-laki yang sangat tampan. Atau juga yang pernah menjelma menemui siapa? Maryam, ya, dalam kisahnya itu. Sangat tampan, sangat indah bentuknya. Dan juga apa? Sangat besar sekali. Sebutkan dalam hadisnya, sungguh aku pernah melihat malaikat Jibril dengan keadaan rupa yang dia diciptakan. Jadi gak menyerupa. Yang dia memiliki sittu bi ajanah, 600 sayap yang telah memenuhi ufuk. 600 sayap memenuhi ufuk. Dan sayapnya, sayapnya itu pernah digunakan untuk membalikkan negerinya kaum Lut. Ya, kaum Lut itu mau jungkir balikkan sisanya. Itu yang menjungkir balik adalah malaikat Jibril dengan 1 sayapnya saja. Kuat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang tidak bakhil untuk menyampaikan perkara gaib. Sebagaimana malaikat Jibril dan malaikat yang amanah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa sifat amanah, Pak? Orang amanah adalah orang yang tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mendahulukan dan tidak diakhirkan, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka juga penyampai risalah dari kalangan manusia Nabi Muhammad SAW adalah wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, juga tidak bakhil. Maka Rasulullah SAW, ma min khairin, tidak ada suatu kebaikan melainkan pasti dijelaskan. Tidak ada satu kebaikan di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah SAW sudah menyampaikan kebaikan itu. Dan tidak ada keburukan dunia dan akhirat untuk seorang hamba melainkan Rasulullah SAW sudah memberitahukan, sudah memperingatkan, jangan ini. Maka apa? Wahyu itu sudah sempurna. Kebaikannya itu sudah sempurna dengan wahyu Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Demikian pula tidaklah ada satu keburukan melainkan keburukan itu sudah Allah dan Rasul jelaskan. Waspada ini dan itu. Dan bakal mengancam di ayat lain, di ayat surat Al-Haqqah, Allah menegaskan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya Nabi Muhammad, sahabat kalian ini, mengada-ngada perkataan tentang Allah, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik siksa dengan tangan kanan. Wala qata'na minhu watin, kami akan putus urat nadinya. Ini apa? Ancaman Allah kepada penyampai wahyu Nabi Muhammad SAW. Seandainya apa? Dia mengada-ngada perkataan. Maka Rasulullah SAW dalam surah An-Najm,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah SAW berbicara tentang sesuatu melainkan wahyu yang diwahyukan dan tidak ada yang disembunyikan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dia tidak bakhil dalam menyampaikan risalahnya. Kan kadang sebagian orang gitu, dia nggak mau ngasih tahu kebaikan itu. Kenapa? Ini resepnya nih. Jualan makanan gitu kan. Ini rasanya nih. Apa Pak bumbunya Pak? Rahasia nih. Ini perkara dunia Pak. Atau apa yang mereka mengaku wali-wali kan? Tuh kok bisa gitu wali? Ini apa? Untuk orang yang khusus. Hanya orang yang sudah sampai makomnya makom wali baru tahu. Enggak ada. Syariat itu syariat untuk semuanya. Enggak ada yang khususkan. Pak Ketua kalau baca Quran ya itu isinya. Orang biasa pun kalau baca itu sama isinya. Presiden kalau baca Quran ya itu isinya. Rakyatnya pun demikian, kalau baca Quran itu sama, itu isinya. Gak ada yang beda. Apa yang dibaca oleh orang yang kedudukannya tinggi atau orang biasa sama. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ketika mereka menuduh Quran adalah perkataan setan, katakan tidak. Maka jika sudah mengetahui bahwasanya Quran adalah sesuatu yang terbaik, yang terbenar, yang menyampaikan saja malaikat yang istimewa, malaikat Jibril, yang diberikan juga adalah utusan yang istimewa dari kalangan manusia, Nabi Muhammad SAW. Fa'aina tadhabun? Kira-kira mau pergi kemana lagi? Mau cari kitab apa lagi? Primbon? Atau kitab-kitab yang lain? Adakah kitab yang lebih istimewa, lebih benar perkataannya, lebih benar beritanya? Tidak akan ada perubahan. La ya'tihil batil, tidak akan ada kebatilan setelahnya maupun sebelumnya. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Fa'aina tadhabun? Hai manusia, hai orang-orang Quraisy, kalian mau pergi kemana? Mau cari kitab mana lagi? Kitab apa yang mau dicari? Makanya Pak, Quran sudah tibyanul likulli syai', penjelas segala sesuatunya. Mau kenikmatan dunia, mau mendapatkan nikmat akhirat, Al-Qur'anul Karim. Maka Allah mengatakan istilahnya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Quran melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Peringatan hal haramnya, peringatan kebaikan dunia akhiratnya, peringatan dari semuanya. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa dari kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Siapa yang ingin jalannya lurus, silahkan. Maka apa? Ini ayat menegaskan tentang ikhtiar. Siapa yang ingin menempuh jalan yang lurus, silahkan tempuh dengan mengkaji Quran, mempelajari Quran, memahami Quran, biar tahu isinya. Yang ingin jadi orang lurus, silahkan pelajari Quran. Ayat ini menegaskan tentang ikhtiar, Pak. Kita manusia diberikan ikhtiarnya, silahkan tempuh ikhtiarnya. Maka ini juga apa? Membantah keyakinan Qadariyah. Siapakah Qadariyah? Mereka yang menafikan takdir. Nggak ada namanya takdir itu. Segala sesuatu apa? Atas dasar ikhtiar kita. Ayat setelahnya mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Setelah tegaskan manusia punya ikhtiarnya. Tapi ingat, tidaklah kalian menginginkan sesuatu melainkan kecuali apabila Allah menghendaki. Kalau yang pertama apa? Liman syaa minkum ayyastaqim. Allah berikan ikhtiar, manusia ada ikhtiarnya. Usahanya, pilihannya. Dan ini apa? Membantah keyakinan Qadariyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tidak ada takdirnya, semua atas dasar kita. Allah mengatakan wa ma tasya'u, tapi ingat, manusia dikasih ikhtiar, tapi apa? Ingat, tidaklah kalian menginginkan
keinginan itu akan terlaksana apabila Allah menghendaki. Membantah siapa? Jabariyah. Ekstrem kanan, bahwasanya segala sesuatu itu karena usaha kita sendiri. Ini Qadariyah, melahirkan orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Ayat berikutnya, wa ma tasyauna, kalian punya ikhtiar, tapi ingat bahwasanya ikhtiar kalian di bawah kehendaknya Allah. Ini membantah Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwasanya segala sesuatu dengan takdirnya Allah, kita nggak punya pilihan. Menjadi orang baik ya takdirnya Allah, menjadi orang buruk ya takdirnya Allah. Tidak mencuri dengan takdirnya Allah, mencuri pun dengan takdirnya Allah. Ini apa? Ini Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah di antara keduanya menetapkan ikhtiar, ya, tapi apa? Ikhtiar usaha ini tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Qadariyah yang mereka meniadakan takdir, hanya pada usaha saja, segala sesuatu karena usaha saya kaya karena usaha saya menjadi orang hebat karena cerdas, pintar. Ini melahirkan orang-orang sombong di muka bumi ini. Dan lawannya siapa? Jabariyah. Segala sesuatu itu gak ada usaha, sudah Allah takdirkan. Dan orang yang berpemahaman Jabariyah melahirkan orang-orang yang bodoh. Kenapa? Mereka gak dikasih kekuatan, dikasih peluang, tapi gak dimanfaatin. Hanya pasrah saja. Tapi apa? Ahlussunnah wal Jamaah terindah. Allah perintahkan kita untuk berikhtiar, menempuh jalannya. Tapi hasilnya siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, tapi tetap keinginan kita dengan izin Allah. Kayak orang bilang apa? Nahnu nurid wa antum turid. Pak ketuanya ingin, warganya juga ingin, tapi tetap apa? Yang memutuskan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alu lima yurid, dan Allah yang Maha berbuat dari apa yang Allah kehendaki. Sehingga apa? Ketika mengatakan fa'ina tadhhabun, mau pergi kemana? Mencari kitab selain Quran? Gak ada. Jika kalian masih gak mau, silahkan menempuh jalannya. Yang pengen lurus, silahkan lurus. Yang enggak, silahkan. Tapi apa? Ingat, ketika kalian menginginkan sesuatu, tetap di atas kendali izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini ya, dengan dua ayatnya, ayat 28 dan ayat 29, kita diberikan pedoman yang lurus. Bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah antara Qadariyah dan Jabariyah, agar manusia tidak sombong di muka bumi ini dan manusia menjadi hamba yang kuat. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita ya, dalam kita merenungkan ya, mengambil pesan-pesan dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar Al-Khunnas, Allah tetapkan apa? Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim bukan sembarang perkataan. Sampai yang dipilih pun untuk menyampaikan malaikat yang terbaik, malaikat Jibril. Dan di antara sifat orang itu pantas diberikan tugas dua, quwwah wal amanah. Ketika dia punya kekuatan, orangnya kuat dan juga dapat dipercaya, sebagaimana mempercayakan wahyu kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga apa? Kisahnya Ifrit. Dan Allah meniadakan sifat-sifat yang ditugur kepada Rasulullah SAW. Majnun, gila, tidak. Perkataan syaitan, tidak. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang sangat amanah dalam menyampaikan wahyu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Kalau manusia yang lain bagaimana? Jualan makanan enak, ditanya rasanya kan tidak tahu kan? Pak, sotonya enak banget Pak. Rasanya apa Pak? Rahasia ini, rahasia dapur.
Ini apa? Rasulullah enggak. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan ayat terakhir ya, tentang apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Qadariyah dan Jabariyah. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Sehingga apa? Dengan Al-Qur'anul Karim seorang hamba menjadi hamba yang istimewa dengan Quran dan juga dengan kehidupannya dalam menjalankan urusan-urusan dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.